wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan adalah rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pertengahan bulan Ramadan ini, lebih tepatnya sudah hari ke-15. Kita masih diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan ibadah puasa, dan semoga kita masih diberi kesempatan di tahun yang akan datang, di tahun yang akan datang lagi, sehingga umur kita menjadi panjang dan barokah, sehingga kita bisa melakukan hal apa yang belum tercapai selama bulan Ramadan kali ini. Dan yang kedua kalinya, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliaulah kita akhirnya bisa menemukan Islam, menemukan ajaran yang jelas, mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang salah. Para bapak ibu audiens sekalian, pada kesempatan kali ini, kalau melihat cara berpakaian saya, kesempatan kali ini saya seolah-olah akan membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan puasa. Misalnya manfaat puasa, keistimewaan puasa, ibadah-ibadah yang bisa diamalkan selama bulan Ramadan. Kalau dilihat dari penampilan saya kali ini, jadi sebenarnya tidak. Jadi pada kesempatan kali ini saya tidak akan berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa, tapi saya akan membicarakan atau sharing tentang listening skills atau keterampilan mendengarkan. Kenapa saya ambil topik ini? Satu, ini research. Kalau anak-anak itu ternyata hanya mampu maintain focus, hanya mampu mempertahankan konsentrasi mereka itu 5-10 menit. Itu anak-anak. Sementara yang atau anak muda itu hanya mampu mempertahankan konsentrasi mereka atau fokus mereka itu kurang lebih 10-15 menit gitu. Maka expert itu menganjurkan ketika kita melakukan sesuatu, misalnya kita fokus pada pekerjaan kita, mahasiswa fokus pada pekerjaan kita, kita sebagai dosen kita fokus pada pekerjaan kita, otak kita itu sebenarnya jenuh dalam rentang waktu tertentu. Makanya saran expert adalah untuk melakukan make a break dulu, kemudian do something fun atau sesuatu yang menyenangkan, dalam arti bahwa kita tidak akan meninggalkan kerjaan kita dalam 1 atau 2 menit selama rentang 20 menit itu, kemudian kita akan melupakan atau pekerjaan kita. Tidak. Jadi yang disarankan oleh expert itu adalah kalau sudah 20 menit melakukan pekerjaan kita, stop, make a break, do something fun, misalnya nonton video atau talk to your friends, kurang lebih seperti itu. 2 menit atau 5 menit balik lagi kita fokus ke kerjaan kita. Itu artinya ini salah satu alasan kenapa saya ingin berbagi pengetahuan tentang pentingnya mempertahankan atau meningkatkan listening skill kita. Tapi listening skills yang dimaksud di sini bukan pada ranah pembelajaran bahasa Inggris. Jadi yang pertama-tama itu saya mengobservasi anak didik kita, karena keseharian saya itu kan belajar sekaligus ngajar mahasiswa. Jadi saya observasi secara tidak langsung maupun secara langsung itu bagaimana reaksi atau respon mahasiswa ketika saya menjelaskan sesuatu. Jadi saya akan fokus ke listening skills. Nah, setelah saya perhatikan, kurang lebih ada 3 typical listening skills atau listening problems, masalah-masalah dalam mendengarkan. Apakah itu mendengarkan dalam konteks ini saya extended bahwa skill ini tidak terbatas hanya pada ruang kelas saja, tapi bisa diimplementasikan pada ranah keluarga, pada ranah misalnya suami dan istri, orang tua dengan anak dalam ranah keluarga, atau dalam ranah sosial kehidupan sehari-hari kita, misalnya ketika bicara dengan teman, bicara dengan kolega, bisa diterapkan dalam hal itu. Jadi sekali lagi menurut observasi saya itu, saya perhatikan mahasiswa misalnya ketika saya menjelaskan itu ada yang kita sebut dengan pseudo listening. Pseudo listening itu sama dengan fake atau false listening. Artinya apa? Orang yang kita ajak bicara itu seolah-olah mendengarkan apa yang kita bicarakan. Barangkali Bapak Ibu atau audiens yang lain itu ketika menyampaikan sesuatu di kelas, di forum yang lain misalnya, atau ketika berbicara dengan seseorang di luar sana,
kita barangkali menemukan fenomena seperti ini. Ketika kita melihat orang yang ada kita ajak bicara itu seolah-olah iya, kayak iya aja gitu mendengarkan penjelasan kita. Maka ketika kita pandang reaksi dari audiens atau mahasiswa dalam konteks ini misalnya, mereka itu oke, semuanya seolah-olah baik-baik saja gitu. Itu namanya pseudo listening. Padahal kita itu atau mereka itu nggak betul-betul mendengarkan apa yang kita bicarakan. Jadi ketika kita ajak bicara langsung kita tegur, are you with me? Kalau kita sekali lagi kalau dilihat sekilas itu sekali lagi saya ulangi seolah iya gitu mereka mendengarkan. Tapi sebenarnya secara mental dia itu di luar sana. Jadi apa yang disebut dengan mental vacation. Jadi dia keluar, kalau misalnya di kelas ada mahasiswa itu, ya mungkin tidak secara langsung atau tidak secara konsisten melihat keluar pemandangan di luar. Kadang-kadang ada beberapa jeda terus kemudian balik lagi. Tapi kita tahu bahwa mahasiswa atau orang yang kita ajak bicara itu melakukan apa yang disebut dengan pseudo listening itu ketika kita tatap wajahnya. Lebih tepatnya kita tatap matanya. Secara fisik mereka memang ada di depan kita, tapi emotionally, secara mentally itu ada di luar sana. Gitu. Nah dampaknya apa? Dalam konteks pembelajaran, mahasiswa bisa lose important points apa yang disampaikan oleh dosen. Jadi nggak heran ketika ditanya sudah seorang dosen itu menjelaskan atau orang yang public speaker sudah menjelaskan poin-poin penting itu, kemudian kita tanya mahasiswa, ngerti enggak? Gitu. Menurut pengalaman saya itu beberapa jawaban, tipikal jawaban dari mahasiswa. Ada yang bilang, yes, I understand. Satunya bilang, insya Allah gitu. Nah, insya Allah itu jawaban aman. Kenapa? Ketika mahasiswa jawab misalnya insya Allah, saya bilang aman ketika ditanya, ayo mas, apa jawabannya? Saya tadi jelasin detail tentang descriptive paragraph. Apa sih? Ingat enggak yang disebut dengan detail? Details itu apa? Insya Allah itu aman begini. Kalau ditanya terus dia jawab salah atau jawabannya salah, saya bilang insya Allah gitu. Jadi aman ya. Ada yang tipikal jawabannya seperti ini. Sedikit. Kemudian saya tanya lagi, yang paham sedikit itu apanya? Dari yang sedikit itu seandainya dari 10, pemahaman itu 10, sedikit itu mungkin 1 atau 2 atau 3 misalnya. Nah, apa yang kamu pahami tentang 1, 2, 3? And they lost. Jadi tidak mendapatkan apa-apa. Jadi sekali lagi itu pseudo listening. Mungkin itu dalam konteks pembelajaran. Dalam konteks keluarga, anak dengan orang tua misalnya. Nah, ini kan kita lihat kembali ke background kita masing-masing, ke family setting kita masing-masing misalnya. Dan ini sangat umum, tidak across countries, tidak hanya di Indonesia atau keluarga kita gitu. Jadi ketika anak dipanggil misalnya, dia happy dengan gadgetnya, dia seolah-olah ketika bicara, mas, dek, mbak, minta tolong dong, ambilkan buku. Dia hanya fokus dengan apa? Dia mungkin melihat dengan kita apa yang kita bicarakan itu, melihat gitu. Tapi dia tidak melakukan. Dan itu dalam konteks keluarga. Jadi anak yang kita ajak bicara itu mungkin fokus ke sesuatu yang ada di luar sana. Tapi physically dia di depan kita. Jadi saya bilang tadi itu mental vacation. Jadi physically with us dengan kita, tapi dia sebenarnya ada di sana. Jadi itu pseudo listening. Terus yang kedua, setelah saya observasi itu, saya bilang bahwa kesulitan untuk konsentrasi itu memang benar ada. Makanya kita perlu memahami bahwa misalnya dalam konteks pendidikan kita nggak perlu dua arah antara dosen atau pendidik dengan yang dididik itu. Kalau misalnya ketika kita sudah merasa bahwa kita sudah maksimal dalam menjelaskan sesuatu, tapi kok nggak nyampe ya pesan yang disampaikan kepada mereka gitu. Jadi
Nah, makanya saya itu tertarik menganalisis listening skills itu. Sekali lagi bukan dalam listening English ya, bagaimana native speakers itu berbicara, bukan. Nah, tipe yang kedua itu adalah selective listening. Selective listening itu bisa dua hal. Selective listening itu misalnya ketika mahasiswa atau audiens itu datang ke suatu forum, datang ke suatu kelas, dia sudah punya frame dalam otaknya bahwa saya punya specific information yang ingin saya cari di kelas ini. Ketika mereka datang ke kelas saya, psycholinguistics misalnya, saya ingin belajar tentang bagaimana sih otak memproses bahasa. Dia mungkin sudah membaca satu atau dua dari sekian literatur. Dia sebelum masuk kelas dia itu sudah mempersiapkan apa yang perlu dikonfirmasi, apa yang perlu ditanyakan di kelas gitu. Itu selective listening. Tapi yang ingin saya sampaikan pada titik ini, pada tahap ini itu bukan selective listening pada tahap itu atau pada level itu, tapi lebih kepada bahwa audience itu mengalami distraction, mengalami perpecahan fokus. Misalnya begini, ketika kondisi pembelajaran sedang berlangsung, tiba-tiba di luar ada orang lewat, nggak tahu kok secara otomatis. Saya perhatikan tuh banyak, saya bilang banyak, nggak cuma 1-2 ya, misalnya lebih dari 5. Kemudian mereka secara otomatis akan lihat ke sana, sementara yang di depan itu sedang menyampaikan sesuatu. Kemungkinan untuk loss, kehilangan apa yang disampaikan oleh narasumber itu sangat tinggi. Mungkin itu juga hal yang sederhana ya, tidak hanya dari faktor yang di luar tadi, orang yang lewat itu, mungkin saja sesama temannya. Salah satunya misalnya begini, siapa ya, katakanlah John dengan si Jonah ngobrol nih, tapi dibisik-bisik pasti supaya seolah-olah nggak kedengeran gitu. Tapi sebenarnya dosen itu tahu, pendidik itu atau orang yang sedang di depan itu, yang sedang berbicara itu tahu siapa yang benar-benar memperhatikan atau tidak, itu tahu. Jadi dua pembicara ini, si John sama si Jonah itu ibaratnya ngobrol sesuatu. Tanya, udah beli baju lebaran belum. Tapi sekali lagi dengan suara lirih, seolah-olah nggak terdengar gitu. Nah, si sebelahnya ini, katakanlah si Ahmed misalnya gitu. Ahmed ini tidak mau dengar secara langsung, apa niat atau enggak niat, dia akan mendengar apa yang dibicarakan oleh. Nah, ini distracted. Ada anak yang kecenderungannya itu mudah distracted dengan hal-hal yang sangat sederhana. Misalnya ada temannya main pensil atau pens, terus diketok-ketokkan ke meja atau kursi, menimbulkan suara. Itu bisa jadi terdistraksi. Ada temannya itu hanya buka tas misalnya, dia mudah terdistraksi gitu. Nah, itu bisa terjadi. Artinya proses listening terhadap apa yang disampaikan oleh pembicara, narasumber, dosen, guru dan seterusnya itu bisa jadi hilang gitu. Nah, yang ketiga itu ada yang disebut dengan critical listening. Critical listening dalam arti bisa dua direction, bisa dua arah. Satu itu critical listening bisa berarti dalam hal positif. Positifnya begini, ketika kita ke pasar atau suatu toko dan ketemu dengan seorang sales, ini loh HP bagus nih, baru dapat THR kan, ini HP baru misalnya, ini bagus, kualitasnya bagus, pixelnya sangat tinggi gitu. Tapi critical listening bagi orang yang memiliki critical listening yang dalam hal ini positif adalah mereka tidak akan serta-merta percaya. Benar nggak sih gitu. Nah, itu critical listening dalam arti yang satunya. Nah, sisi yang lain critical listening adalah ketika kita seorang listeners itu mendengarkan terhadap sesuatu dan we lost completely. Kita nggak paham apa yang disampaikan oleh oleh pembicara itu. Nah, dari ketiga itu kemudian listening itu menjadi sangat penting untuk misalnya dalam proses pembelajaran, dalam keluarga, orang tua dengan anak, suami dengan istri, atau kita dengan kolega, kita dengan orang kenalan kita itu, karena kita sebenarnya menjalin komunikasi itu adalah ketika kita itu memiliki konsep yang sama terhadap apa yang kita bicarakan gitu. Jadi
supaya pembicaraan komunikasi itu banyak kursus-kursus atau workshop yang menawarkan public speaking nih, supaya kamu punya public speaking yang bagus gimana gitu. Tapi belum atau jarang orang yang berbicara tentang listening skills itu gimana gitu. Dengan kata lain apa? Sehebat apapun speaker kita, bukan speaker yang diangkat terus bunyi itu ya, tapi speaker orang yang ngasih speech itu apapun metode, tapi ketika proses listening ini tidak berlangsung dengan baik, maka informasi semenarik apapun dalam tanda kutip itu tidak akan sampai. Makanya apa yang perlu kita lakukan untuk mengatasi hal itu? Mungkin dari beberapa di antara kita itu memiliki konsep yang berbeda. Cuma satu hal atau dua hal atau tiga. Saya tidak akan bicara banyak hal karena kemungkinan kalau saya bicara banyak hal, kemungkinan untuk lupa itu semakin tinggi. Nah, yang pertama adalah be aware. Jadi kita perlu membangun awarenesses atau yang maksud saya awarenesses itu kesadaran. Kita harus sadar bahwa kita sedang ngobrol dengan seseorang. Kalau misalnya saya kembali ke kelas tadi itu, ketika ada mahasiswa misalnya stare at, lihat kemana-mana, terus kemudian kita ajak bicara, mereka sedang melakukan mental vacation, come on, take me with you, misalnya gitu. Nah, ketika kita sudah tahu, sadar bahwa kita sedang melakukan mental vacation, berhenti di situ, stop there. Kita kembali lagi ke fokus kita, gitu. Jadi kalau misalnya sadari bahwa kita sedang diajak bicara, sedang diajak ngobrol oleh seseorang. Dan yang kedua adalah apa yang perlu kita lakukan? Physically and emotionally there. Jadi saya sebutkan tadi bahwa satu, secara fisik kita memang perlu ada di sana. Saya kasih ilustrasi betapa pentingnya fisik ada di sana. Itu misalnya seperti ini. Fisik itu misalnya dalam kondisi lapar. Nah, misalnya kita sekarang ya Ramadan, mungkin di antara kita ada yang merasa lapar. Maka kemungkinan atau tingkat konsentrasi itu akan cenderung menurun. Gitu. Makanya kalau lapar, ya sebelum kelas, misalnya ada kelas, sebelum melakukan mendengarkan sesuatu, ceramah misalnya, ya harus diisi dulu. Nah, yang kedua misalnya ngantuk, itu kan fisik. Ngantuk itu, ayo misalnya di sini, coba tanya audiens kita atau mahasiswa. Yang lapar siapa? Angkat tangan. 1, 2 ada. Yang ngantuk siapa? 1, 2, 3 orang. Yang lapar 2 orang, yang ngantuk 3 orang. Yang ngantuk dan lapar siapa? Ayo dibayangin bahwa tingkat konsentrasi mereka sudah lapar aja, nggak ngantuk ya, itu sudah bisa menurun. Sementara ngantuk, konsentrasi kita atau fokus kita bisa menurun. Ya, apalagi lapar dan ngantuk gitu. Jadi perlu secara fisik kita perlu mempersiapkan di sana. Dan yang kedua secara mental itu adalah harus kita persiapkan bahwa kita akan berada di ruang sana. Saya akan mendengarkan lectures karena kita paham bahwa konsentrasi itu sangat sulit. Sulit dalam arti bahwa yang tadi itu penelitian bahwa anak hanya mampu bisa konsentrasi atau mempertahankan fokus mereka itu antara 5 sampai 10 menit, untuk yang learners itu sampai 10 sampai 15 menit itu. Nah, dari situ bahwa secara mental harus siap bahwa saya ibarat gelas sudah siap diisi. Nah, yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah set the goals. Set the goals itu misalnya dalam konteks pembelajaran, upayakan, tapi saya belum melakukan evaluasi secara pribadi itu. Misalnya saya tanya mahasiswa itu, sebelum kelas baca apa enggak? Jangankan baca semua materi ya. Saya tanya satu hal atau pertanyaan sederhana, apakah tahu topik hari ini apa? Padahal course design itu sudah dikasih sejak awal perkuliahan. Jadi kalau misalnya mereka nggak tahu, bagaimana mereka mau set the goals? Artinya
ketika mahasiswa atau kita sudah ngeset goals, aku pingin cari specific information, saya pingin tahu ini. Jadi selama perkuliahan, selama bulan puasa misalnya 1 jam 20 menit ya, itu kan akan banyak you will be million information. Tapi ketika kita sudah ngeset goals dan kita juga sudah memahami bahwa fokus kita itu akan rendah dari waktu ke waktu, dalam arti dari menit ke menit itu, maka ketika kita sudah, aku kesini tuh pingin dengerin ini, misalnya dalam konsep psycholinguistics, misalnya saya pingin tahu apa saja yang terjadi pada proses perkembangan anak di usia tertentu. Nah, barangkali dengan ngeset goals itu tadi, teman-teman itu akan bisa mendapatkan spesifik informasi atau pengetahuan yang ingin kita dapat. Bapak Ibu sekalian, para audiens, sekali lagi saya tidak akan bicara banyak hal lagi tentang bagaimana kita bisa mengatasi atau mengembangkan keterampilan mendengarkan kita itu. Kita bisa mengembangkan dengan cari pola-polanya sendiri, bagaimana kira-kira apa yang efektif bagi kita, apa yang tidak gitu. Jadi pada kesempatan kali ini fokusnya lebih kepada listening skills itu menjadi sangat penting untuk pemrosesan informasi dalam otak kita. Otak kita itu memiliki limited capacity, storage capacity, sehingga kita perlu strategi-strategi sehingga informasi-informasi yang kita terima bisa jadi tidak hanya menguap begitu saja, apalagi informasi-informasi penting misalnya dalam perkuliahan. Saya kira begitu apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga menjadikan kita bahwa ketika kita bicara dengan seseorang misalnya, itu akan lebih membuat kita aware bahwa ada orang yang lebih kita hargai, yang perlu kita hargai, dalam arti bahwa kita perlu mendengarkan apa yang mereka bicarakan, sehingga komunikasi itu jadi terjadi gitu. Sehingga apa konsep yang ada di pikiran pembicara dan yang ada di listener itu klik. Dan itu salah satu pendukungnya adalah ketika kita memiliki keterampilan mendengarkan. Makanya usahakan kita masing-masing untuk menjadi a good listener. Saya pikir begitu pada kesempatan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.